Pantana? Kegiatan ternak nanti secara lengkap akan dijelaskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama sambutan dari ketua kelompok tani, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan perangkat desa Koryo Kalangan Kecamatan Gabus, dan acara inti nanti mungkin pengarahan dari tim verifikasi dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu tim dari Provinsi Jawa Tengah, juga yang terhormat pula juga dari tim dari Kabupaten Pati, tidak lupa Bu Sinar sebagai koordinator, Bapak Sarian sebagai Menteri Tani, dan Bapak Lurah yang mewakili. Saya ucapkan terima kasih, dan rekan-rekan anggota kelompok tani yang saya hormati ugi, terima kasih pada siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kunjungan di kelompok kami yang cukup sederhana ini, Pak. Ini namanya orang desa, Pak, bukan orang kota. Jadinya tempatnya cuma sederhana, simple, tapi kita punya komitmen, Pak. Tujuan saya yang penting tempat bukan masalah, yang penting kelompok eksis bagus dan berjalan bagus. Ini dengan pembukuan kami disertai dengan bukti-bukti yang saya jalankan selama saya menjabat ketua kelompok tani selama dari periode 2010. Tidak menutup kemungkinan
saya mengucapkan terima kasih atas dukungan-dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pati dan daerah Kota Semarang, khususnya provinsi yang mendukung program-program kami sehingga kami menjadi lebih maju. Sedikit Pak, Badi memberi penjelasan kelompok kami. Kami memang bergerak di bidang 3 Pak. Pertama holti, dan pertama itu padi, yang kedua holti, yang ketiga sapi. Yang ini ternyata yang saling mendukung itu peternakan Pak. Masalahnya apa? Peternakan itu nggak dikenal musim. Kalau padi itu kita dibebani musim, jadinya di sini itu musim kemarau banyak, jadinya tidak ada saluran irigasi, jadinya cuma ada MT1, kadang MT2 itu kebetulan ada. Tapi kalau musim hujannya tidak nyampe, itu pasti gagal panen. Tidak ada MT ketiga kalau musim kering. Jadinya kalau kita mengandalkan satu jenis produk padi, kita kesulitan untuk menutupi kebutuhan hidup kami. Dan kita juga menambah mengirit biaya dari operasional sehari-hari. Kita menanam sayuran di dalam greenhouse ini untuk menopang Pak kehidupan kami sehari-hari. Ngirit lah istilahnya menawa ratas tuku sayuran 2000. Nah ini yang penting lagi Pak, ini yang untuk menyekolahkan anak dan untuk menghadapi MT pertama, yang penting itu lembu atau sapi Pak. Masalahnya simple, mudah, ringan, cuma ngeret pakan deldo digowo dirumati sapi tadi duit dikikir disate sakit gini nyekolahke lare. Nikulah tolak punggung yang sebenarnya untuk kehidupan kelompok kami Pak. Jadinya kita eksis bukan di padi, di Palojo, yang saya utamakan justru di ternak. Masalahnya itulah yang kita istilahnya kita kikir untuk sehari-hari, untuk kehidupan. Seandainya Pak saya tidak program kami tidak usah panjang-panjang, jadinya 5 bulan, 4 bulan. Masalahnya di sini kebanyakan Pak penggemukan, bukan Bu, pembibitan. Jadinya di sini itu penggemukan, rata-rata niku 4 bulan, 5 bulan, sekitar 102 ternak sapi di wilayah khusus kelompok kami Pak. Tapi yang ada di komunal cuman sekitar 15 atau 12 itu untuk menunjukkan lah istilahnya untuk masalahnya kita terbentur masalah tempat. Jadinya kita baru nego kali Bapak Lurah mewakili tadi, bagaimana Pak saya minta gampangnya lah tempat untuk komunal yang lebih besar lagi. Ini yang saya cita-citakan bagi kelompok kami Pak. Ini semoga jadi kenyataan. Ya ini punya 2 tempat Bu. Pertama di sini, yang kedua di sebelah timur desa kami. Itu kandangnya cuma sederhananya, pas kebetulan tadi pagi 1 minggu ini baru direnovasi Pak. Masalahnya ya jenenge wong desa nggih Pak nggih, kadang nggih dikikirin nggih mangan kandange terbengkalai dhisik kan ngoten nggih. Lah niki sing penting tujuan kawula kepengin mensejahterakan anggota kami semua. Cukup sekian Pak, atur kawula, terima kasih. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak Ibu tim dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati. Bapak Ibu dari kecamatan dalam hal provinsi maupun dari kabupaten, bahwa apa yang memang kita dambakan untuk saat ini sesuai dengan Bapak Presiden, kita kembali kepada hal yang mendasar. Dalam hal ini ada pertanian, peternakan, dan desa perlu diperhatikan. Untuk saat ini dengan insya Allah nanti mungkin apa-apa dasar dari nasional ini adalah nanti dari desa. Terbukti ini nanti desa juga punya undang-undang tersendiri, punya menteri sendiri,
dan akhirnya nanti toh ada dana sendiri untuk desa. Dan ini kelompok tani subur adalah kelompok tani yang sudah begitu mengenal dasar-dasar dari kehidupan masyarakat desa. Dan kelompok tani subur ini adalah tangan kanan dari pemerintah desa. Maka saya ucapkan terima kasih bahwa kelompok tani subur telah banyak begitu membantu dari pemerintah desa, menyediakan apa yang dibutuhkan. Misalnya kandangnya kurang resik, ya terus perintah bocah nonton mau nung karyawannya kata mbak ini. Maka andalan saya, jadi supaya nanti bisa masyarakat ini tahu fungsi dan kedudukan dari kelompok tani, saya harapkan begitu. Dan dari bimbingan-bimbingan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam pertanian, peternakan dan perkebunan atau yang lainnya bisa mendukung dari dan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada di desa, khususnya desa Koryo Kalangan ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kelompok tani subur yang betul-betul eksis telah ikut meningkatkan taraf hidup, perekonomian dan lain sebagainya untuk masyarakat desa Koryo Kalangan, khususnya dusun Koryo. Saya ini wakil dari pemerintah desa Koryo Kalangan karena Bapak Kepala Desa saat ini tidak bisa hadir, maka tadi sudah saya katakan bahwa saya mewakili beliau juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Sri Harana Sitari beserta rombongan. Yang terhormat Bapak mantan Kepala Desa Koryo Kalangan. Yang terhormat Bapak Sarian Ternak dan Ibu Sinaryati selaku BPL itu binaan di sini. Yang terhormat Bapak Ketua Kelompok Subur Desa Koryo Kalangan beserta kelompoknya, pengurusnya. Pertama-tama kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih yang mana Bapak telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami yang kemarin. Sebelumnya saya juga minta maaf karena berdasarkan undangan dari provinsi, jabatnya hari Senin dan Selasa gitu, Pak. Karena provinsi kebetulan kemarin ada kepentingan sehingga kami bertahan diri. Sekali lagi saya mohon maaf. Sesuai dari tim dari provinsi yang mana telah dijadwalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rupisi, Pak Menteri dari Dinas Pertanian dan Pengembangan Kabupaten Pati, Bapak Ibu petugas lapangan, apa istilahnya ini?
petugas pertanian dan mantri ternak Kecamatan Gabus. Kemudian Bapak Madun, perwakilan dari desa. Kemudian Ketua Kelompok Tari Subur beserta pengurus semua ini yang bawa Pak. Tahu semua pengurus inti ini. Oh, pengurus inti. Ya. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pakai baju hijau. Kemudian ini Bumaya. Ya. Jadi tujuan kami adalah verifikasi Pak. Verifikasi itu adalah kami mencocokkan lapangan. Jadi kelompok panjenengan ini sudah diusulkan oleh kabupaten sebagai salah satu penerima calon sebagai salah satu calon penerima bantuan. Apa bantuannya Pak? Yaitu bantuan pakan. Sasarannya adalah sapi potong penggemukan. Nah, sekarang ini sistemnya adalah lewat e-katalog. E-proposal. Jadi pemasukan proposal itu lewat internet. Sehingga ketika kami datang ke sini pun kami belum tahu Pak. Kelompoknya namanya apa, di desa mana? Sama sekali belum tahu. Makanya kami datang ke sini ini adalah dalam rangka verifikasi. Kelompok panjenengan ini sudah dimasukkan ke internet di sana, di kementerian sana sebagai salah satu penerima bantuan. Jadi di kami ini seperti ini yang menerima bantuan sejenis ini, bantuan pakan adalah 70 kelompok se-Jawa Tengah. Nah kemudian kami berbagi untuk datang kelompok, masing-masing datang ke lapangan untuk melihat kelompok. Satu kelompok itu ada memang betul. Kemudian bagaimana dengan potensinya? Karena panjenengan ini nanti sebagai calon penerima bantuan ada beberapa persyaratan. Kemudian kami juga perlu untuk menggali potensi apa sih yang ada di kelompok ini. Nah ini kami sudah menyiapkan kuesioner ya Pak ya. Jadi mohon nanti kami dibantu. Nanti dari Pak Agus ini ada beberapa pertanyaan. Panjenengan silahkan menjawab sesuai dengan apa yang ada di kelompok. Sehingga kami nanti bisa menyimpulkan, oh kelompok ini layak menerima. Begitu. Jadi verifikasi itu fungsinya itu Pak. Sekarang tidak semata-mata, pokoknya nanti persyaratannya itu panjenengan benar-benar yang SNI Pak. Jadi itulah standar yang harusnya diterapkan di kelompok. Hanya kita sadar betul bahwa selama ini di masyarakat itu kan pakan termasuk yang paling tinggi biayanya mungkin ya. Nah satu itu, kemudian dua juga itu. Jadi terkadang di masyarakat itu masih uang bobot sekian saja kita jual laku. Kenapa harus menunggu sampai padahal sebetulnya tidak seperti itu. Seandainya yang dijual panjenengan itu lebih tinggi bobotnya, otomatis apa yang panjenengan terima lebih besar. Itu harapan pemerintah seperti itu Pak dengan adanya program itu. Masih ada program-program lain Pak, seperti bantuan pembibitan itu maksudnya. Jadi nanti kelompok itu menerima dalam bentuk sapi, ada juga. Dan saya panjenengan kali ini di tahun ini mendapat bantuan yang itu. Nah, semoga saja nanti apa yang ada di panjenengan ini kita potretkan, kita potret, kemudian nanti itu di kuesionernya kita isi. Kami tidak bisa memutuskan panjenengan ini sebagai kelompok yang layak atau tidak, bukan kami yang memutuskan. Jadi nanti kami bawa di provinsi ada tim tersendiri sehingga kami nanti rapat bersama layak tidak sih kelompok ini menerima bantuan itu. Nah untuk teknisnya nanti kami jelaskan lebih detail lagi. Nanti untuk awal ini kami mohon panjenengan nanti apa yang ditanyakan Mas Agus ini tolong dijawab dulu ya Pak Ji. Sehingga kami nanti kalau mau menjelaskan itu sudah tahu oh potensi kelompok ini seperti ini gitu. Jadi kami tidak meraba-raba dulu. Nah, itu jadi nanti nyambung ya Pak ya. Ketika kami jelaskan teknisnya seperti apa, saya sudah tahu potensi kelompok panjenengan gitu. Nah, ini nanti biar dilanjutkan sama di Agus. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, monggo siapapun yang jawab, mau Pak Ketua silahkan. Barangkali pengurus lain juga tahu silahkan. Atau ini mungkin dari karena kita juga menyangkut desa.
Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan potensi desa di sini seperti apa, mumpung ada dari perwakilan desa, nanti kami dibantu ya Pak. Jadi apapun nanti yang hasilnya di situ nanti kami laporkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan. Itu sementara ya, nanti saya lanjutkan lagi. Ini mungkin Pak Agus bisa melanjutkan untuk yang kuesionernya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadus gitu. Pak Kadus gitu kan. Kemudian Ibu TPL dari Dinas Kabupaten dan pengurus kelompok subur Dukuh Kuryo Desa Kuryo Kalangan. Seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Kabupaten dan Bu Ana bahwa kami bertiga dari Dinas Provinsi Jawa Tengah ditugaskan untuk melakukan verifikasi ya Pak. Verifikasi. Jadi sekarang ini bahwa target pemerintah, target Pak Jokowi, Pak Presiden dan pada khususnya pada Kementerian Pertanian pengen bahwa negara kita itu bisa swasembada daging ya Pak ya, swasembada daging. Karena yang sudah yang ditargetkan pemerintah itu sudah paling banyak yang punya itu paling 2, 3, 10 itu jarang sekali gitu kan. Kecuali Pak Tomo ya punya ribuan ya Pak ya. Ya itu yang punya di satu kabupaten Pati cuma berapa orang saja yang lebih dari 10 mungkin gitu. Jadi untuk salah satu program unggulan yang ini memang salah satu program terobosan Pak ini Pak. Pemberian pakan ini salah satu program terobosan yang dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kenapa disebut terobosan? Karena ini memang untuk mengejar ketersediaan daging. Kebutuhannya berapa kilogram. Setelah kita hitung-hitung dengan jumlah populasi, akhirnya ketemulah kegiatan yang harus berupa bantuan pakan. Jadi ini bantuan kami ini nanti tidak berupa ternak ya Pak ya. Kalau ternak sudah yang lalu ya seperti itu Pak. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini pula adalah kita bicara yang jeleknya dulu. Jangan bicara yang penak-penak ya Pak ya. Kalau yang penak-penak nanti nomburi keluar yang enggak enaknya nanti kaget. Yang enggak enaknya yang jelek-jelek adalah kita sekarang ini eranya sudah berbeda dengan era yang terdahulu ya Pak Adil. Kalau dulu bantuan pemerintah diberikan plung lap hilang, sudah tidak ada urusannya dengan hukum. Tapi sekarang ini sudah tidak sedikit Pak kelompok yang diberikan bantuan sudah sekian tahun, mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun, tapi kenyataannya masih bisa diangkat lagi permasalahan itu Pak. Yang sudah masuk penjara juga banyak gitu. Oleh karena itu sebelum kelompok ini nanti menerima bantuan, kami harapkan memang benar-benar dimantapkan Pak ya, dimantapkan dalam arti sudah mengambil keputusan ya kita minta mengambil program pemerintah untuk bantuan ini. Nah untuk pelaksanaannya tentunya dari pusat, pemerintah pusat dari Jakarta nanti ada pedomannya, dari provinsi juga ada pedomannya, dari kabupaten juga nanti ada pedoman. Hampir sama Pak pedomannya. Nanti itu yang harus diikuti oleh kelompok. Peraturannya bagaimana, targetnya seperti apa. Kami mengharapkan yang sudah ditargetkan pemerintah, kelompok ini turut mendukung. Jadi sasarannya adalah ini kegiatan penggemukan Pak. Nah sebelum itu, sebelum berlanjut ke penjelasan yang lebih lanjut, saya mewakili dari teman-teman pengen memotret keadaan daripada kelompok ini Pak. Ya, yang jelas kelompok ini benar-benar ada. Saya sudah kesini pada hari ini dan para anggotanya ada. Nah ini ada beberapa data yang perlu kami isi karena kan proposalnya juga proposal ya Pak ya. Kita secara tertulisnya belum menerima, secara print out
Nanti dibutuhkan ya Bu Ana itu ya? Tetap dibutuhkan ya? Nah, tetap dibutuhkan, nanti kayaknya sudah siap, tapi masih kosong, belum ada tanda tangannya ya Pak ya. Kita tadi sudah ngambil satu untuk baca-baca terlebih dahulu. Baik, langsung aja pada pemotretan kelompok ya Pak ya. Saya minta tolong dari ini karena yang hadir pengurus ya, pengurus semua. Anggota ada yang hadir Pak? Belum ada di lokasi Pak. Oh di lokasi. Berarti kandangnya tidak hanya di sini ya Pak ya? Oh gitu. Berarti nanti kita kunjungi ya Bu ya. Dekat kan Pak? Dekat ya. Kita pengen melihat kondisinya bagaimana di lapangan. Untuk kelompok tani subur nih Pak ya. Kelompok tani ya sama dengan stempelnya ya, bukan kelompok tani ternak ya. Kelompok tani subur. Alamat lengkap Desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ya. Ketua kelompok Pak Sahid. Dengan Bapak ya. Bendahara Pak Cokharjo. Cokharjo ya. Pak Sekretaris Pak Sudi. Kemudian saya minta nomor teleponnya Pak. Iya Pak. Nggih, Pak Ketua nomor teleponnya pun pinten? 082 082 227 227 921 722 Pak Bendahara Halo 085 eh 567 dalam 746 465 Pak Sekretaris 081 081 228 228 455 455 677. 677. Jumlah anggota keseluruhan berapa Pak? 45. Tapi ada yang sudah meninggal gitu loh. Maksudnya itu kan 2010. Ada yang Waktu pendirian. Iya. Waktu pendirian. Reorganisasi. Kelompok ini berdiri tahun 89. 89. Di reorganisasi 2010. Kondisinya seperti itu ya Pak. Iya. Berarti kalau kami melihat di proposal jumlahnya 45 di sini itu berapa Bu situ? 45. Oh sama ya. Ini seksi-seksi pun 45 ditambah dengan ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1 jadi 48. seksi-seksinya. Berarti yang seksi sudah tercover di sini belum Pak? Belum Pak. Loh, seksi pengurus utama malah tidak masuk di sini. Susunan anggota itu. Digetos ya Pak? Yang untuk halaman ini. Berarti pengurusnya ganti Pak. Ya, karena kita yang menjadi penilaian adalah proposal Pak. Makanya proposal kita cocokkan dengan yang di situ. Kok yang 6 itu tidak ada gitu. Padahal judulnya susunan pengurus. Ternyata pengurusnya malah tidak masuk. Malah susunan anggota ini berarti Pak. Pengurus inti aja, ketua, sekretaris, bendahara, seksinya tidak ada. Nama seksi berarti belum masuk juga di anggota ini ya kan. Dimasukkan untuk diperbaiki Pak. Berarti jumlahnya berapa itu? 45 ditambah 6 48 tambah 6 54 ya? Iya. Untuk yang nama di sini masih ada semua ya Pak? Aktif Pak. Aktif dan masih ada ya Pak? Masih. Ada daftar hadirnya Pak. Daftar hadir? Ada. Nyuwun tolong buku-buku yang ada bisa sambil ke sini Pak, nanti biar dibantu dicek teman-teman. Dicek. Saya ngasalnya rapat-rapat mulai dari Pertemuan selapanan ya Pak? Iya. Masih aktif Pak? Iya, aktif juga. Biar dilihat Bu Maya. Saya tak melanjutkan karena targetnya hari ini harus 5 kelompok selesai Pak. 5 kelompok harus selesai. Kemudian tahun terbentuk tahun berapa Pak? 89. 1989. Aslinya tahun 89 ya. Itu enggak eksis Pak.
Nah, 2010 saya reorganisasi, pas kebetulan saya yang meminta, kebetulan itu saya ditunjuk sebagai ketua. Untuk tahun 1989 surat pengukuhan belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Saksinya masih ada. Saksinya saya saksi dari mulai tahun 83 saya di sini. Di sini itu sebetulnya ada dulu kan PPL-nya hanya sedikit. Kelompoknya satu desa itu hanya satu, subur makmur. Sehingga setelah PPL banyak itu dipecah karena kemampuannya istilahnya kurang mendekati ke kelompok. Dipecah menjadi subur makmur ditambah dengan satu kelompok tani lagi pada tahun 89 reorganisasi. Selanjutnya sampai 2010 baru istilahnya yang secara fokus dan pertemuan rutin itu tahun 2010 di dalam pertemuan dan reorganisasi lagi. Tidak diberi sertifikat. Mulai baru kan tuh untuk tingkat desa madya atau apa? Ya, ini baru kegiatannya yang dengan sertifikat. Dulu ya hanya pelaporan madya. Berarti kalau dulu itu belum bergerak di peternakan ya Bu ya? Masih kelompok tani, kelompok tani, tanaman pangan itu ya. Tapi kan ya, dengan selain kelompok tani juga ada ternaknya. Tidak ada Pak. Ini sementara saya jilid Pak, pelurune ben gamil. Karena berita acara yang ada di proposal ini belum tertandatangani. Mungkin kalau ada yang sudah ditandatangani atau stempel Bu Buana, di proposal yang mau diajukan ini masih baru, masih mampu fotokopi. Pakai yang lama aja, fotokopi. Pakai yang lama tidak apa-apa, rodok remang-remang mesti nanti. Kalau lama itu masih mesin ketik biasa ya. Baru kan, soalnya kan pendirian baru Pak. Iya. Letak kelompok ini di permukiman ya berarti. Yang satunya di pinggir. Di pinggir. Yang kadang komunal. Kandang ini juga komunal. Di sana ada berapa? Proposal. Lah intinya ngeten 7 orang ini tidak bisa menjual kecuali yang menjual itu kelompok. Jadinya kita seandainya tadi ini Pak proposal yang saya mau ajukan KKPE Pak. KKPE ini rencana itu sudah komitmen tidak bisa menjual salah satu itu kecuali panen. Ya kita di sini kendalanya kan itu Pak pakan. Terus dibelikan lagi. Seandainya kan kita punya 20 ekor, dibeli satu untuk beli pakan. Biasanya katul lah Pak istilahnya konsentrat. Nah, ngiris orang wong desane gitu kok kayak mulai perjalanannya ngoten. Jadi ini ketua tidak bisa jual, sekretaris juga tidak bisa, yang bisa menjual itu keseluruhan kelompok. Jadi tidak per orang. Yang mengelola bareng-bareng. Jadi itu iuran dari 54 orang Pak? 54 orang, iuran berapaan Pak? Tiap rutin itu 50.000 Pak. 50.000 tiap selapan gitu. Tiap selapan. Jadi boten panen pripun Pak? Pas boten panen. Niki nek iurane niku nganu. Cuma 2.000. Tapi niki kan kita memperkembangkan dana kuap. Oke, jadi ini kita yang untuk operasional bikin burung, tempat burung, hantu, sembarang itu untuk operasional sehari-hari kita yang kelola dana kuap 30 juta Pak. Saya kelola itu dari bank, dari Gaputan itu 1%, saya kelola lagi jadi 1,5, kita punya keuntungan ganda. Juga kita dikembalikan dari Gaputan, kita juga bisa memilih tambah dana sekitar 5%. Jadinya itulah uang yang saya kelola terus menerus. Seandainya kita dapat bantuan berupa apapun, saya uangkan Pak. Jadi ini ngeten kesane niku gue nambah kas kelompok. Seandainya Pak kita dapat bantuan benih kedelai, kita diwajibkan kelompok membayar iuran sekian. Jadi ini kita untuk menambahi kas modal. Nah, kita juga kontribusi ya. Ya, kita juga membuat tanggalan seperti ini Pak. Ini untuk pemasukan kelompok. Jadinya semua saya gali yang penting menghasilkan untuk dana kelompok. Ini biasanya istilahnya 2.000 saya jual 3.000. Terus untuk
tambah tapi kan bukan seharga beli konsentrat ya, kayak gitu kan. gitu. Kita juga di sini Pak, saya kartu anggota yang kayak begini Pak. Boleh. Saya tekan harus membayar 50.000. Ini kalau nggak punya ini dia seandainya Pak saya digugat, saya kok nggak dapat bantuan. Kamu punya ini nggak? Oh, iya. Kalau nggak punya ini nggak bisa. Yang punya kartu anggota dia seakan-akan harus bayar kewajiban 50.000 kepada kelompok. Ini yang ngomong ini perlu difotokopi Pak. Masukkan proposalnya belum masuk Pak. Ya toh? Tidak semua anggota kelompok punya ini loh Pak. Saya baru menemui satu kelompok ini yang punya kartu anggota ini. Bener? Nggak bohong saya Pak. Mohon. Masalahnya itu yang pertama Pak. Kan ada ya Bu ya. Biasanya cuma KTP Pak. Yang mengaku-ngaku Pak. Ada yang mengaku-ngaku. Saya juga wilayah sini Pak, ikut kelompok kok nggak pernah. Saya bisa protes, kartu anggota mana? Saya bisa menuntut balik gitu loh Pak. Itu dari kelompok kami. Iya Pak. Bagus Pak. Dilanjutkan untuk sistem kelompok yang seperti itu. Itu muncul dari anggota sendiri. Biasanya begitu Pak. Kelompok-kelompok sing ketuane wis do pindah rumah itu muncul dari anggota sendiri yang tidak puas. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan loh Pak. Moga-moga di sini tidak terjadi seperti itu. Kula nganu Pak, niki nambahi sedikit, punya komitmen 3 Pak. Dari Bapak Sudiro, ini yang ngurus dana puap, yang bendaranya Bapak Sen. Saya punya tim 2 yang ngurus operasional kesehari-hari, Bapak sekretaris ini yang megang uangnya ini. Jadinya kita bisa mengilah Pak, mana yang dana untuk operasional buat kandang, untuk berbayar, kita ngambil dari dana itu. Yang tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya mengambil dari orang ini. Itulah yang sementara saat ini saya jalankan. Ada buktinya, bisa dicek keuangannya. Namun pertanian sudah ya? Pernah. Pertanian benih ya biasanya ya Pak ya? Benih. Tahun berapa Pak? Kalau benih hampir setiap tahun. Setiap tahun dapat SL2TT Pak. Kedelai kebanyakan. Pupuk Pak? Pupuk belum pernah Pak. Yang komoditas pertanian, peternakan Pak belum? Belum. Peternakan belum sama sekali, belum masuk. Untuk bantuan benih biasanya berapa Pak? Kira-kira nilai rupiahnya berapa? Sekitar 65 jutaan Pak. 65 juta. Dalam setahun apa sekali tanam? Satu tanam. Satu kali musim tanam. Satu kali musim tanam. Dibagikan dalam bentuk saprodi, bibit, kita menggembalikan dan pupuk. Itu MT3 itu. Anu Pak ya, subsidi Pak ya. Kita mengembalikan subsidi berapa juta Pak? Sekitar 10 juta. Jadi seandainya delay harga 12.000, kita beli 3.000. Kemarin begitu. Dari subsidi dari dinas. Untuk koperasi sudah punya belum Pak? Kelompok Pak? Belum. Koperasi. Belum. Simpan pinjam kecil ada? Ada Pak. Ada. Itu tadi lapanan. Sisinya berbunga Pak. Juga dinamakan rentenir juga tidak. Tapi begini Pak. Dana puap itu saya kelola. Pertemuan. Saya kembangkan lagi. Itu membayar 2.000 Pak Dirong ya? 2.000. Jadinya kita punya keuntungan berlipat-lipat. Jadinya untuk cicilan 200. Padahal itu bunga di depan Pak. Saya mengambil bunga di depan dipotong. Seandainya saya mencarikan satu orang 1 juta, itu sudah saya potong duluan. Nah di situ dia saya anjurkan bayar satu bulan sekali 100.000. Nah 100.000 itu saya putar kembali. Saya siapa yang mau pinjam itu dibebankan 2.000, tapi dengan catatan pertemuan yang akan datang harus mengembalikan selapan. Jadinya begitu sistemnya keuangan. Jadinya kita buat proposal, buat apa, kita nggak nampak. Dana cukup gitu loh. Secara keuangan sehat insyaallah Pak ya. Kemudian untuk sarana pendukung kelompok ini puskeswannya ada Bu di sini. Mantrinya. Pasar hewannya? Pasar hewannya berapa kilo dari sini? Berapa Pak? Berapa kilo Pak? Nek Winong sini 7 kilo 5 kilo. 5 kilo. Kita masih kesulitan Pak.
kita masih diombang-ambingkan masalah harga penjualan. Kita komitmen kemarin saya rapat begini Pak, seandainya kan kita masih ada, biasanya kan kita dipermainkan 3 orang bakul sapi. Istilahnya kita nawar seandainya sapi ini 15 juta. Ya, kontak. Dan yang ketiga itulah yang menentukan. Wes sapi tak undai 15 luwes sithik. Pasti orang itu pasti menjual. Itulah yang sementara kita hadapi masih itu. Tapi kita sudah menerobos lebih sedikit Pak. Kita berambisi membuat konsentrat sendiri, ini buat pakan sendiri itu yang saya sikapi lah ini. Dari saya mengumpulkan kulit kopi itu dari saya mendatangkan dari Gembong Bu. Itu janggel istilahnya itu. Temerikan basis nandur jagung itu pernah didatangi Pak Bupati, panen raya jagung juga saya. Itulah janggel yang saya manfaatkan. Juga berambut Pak, saya seleb, ada mesinnya juga. Itu untuk menambahi dan saya kasih perbedaannya 20 kilo banding 1 itu untuk kedelai dan jagung untuk menambahi Pak, biar rontok lemu nih tambah katul saya kasih tetes itu untuk menyikapi mahalnya harga katul melonjak. Jadinya sementara saya bisa meminit keuangan sekitar 1.500 berarti 1.000 rupiah per kilo itu untuk menyikapi kelompok kami Pak. Jadinya kalau seandainya kita kekurangan, kita bisa memanfaatkan gedebok Pak. Itu yang nutrisinya juga serat kasarnya kuat. Saya juga di situ ngelep Pak. Seandainya orang wong ngetok gedal gagene tak usungi tak selep kanggo makani niku. Berarti sakniki pun mboten enten anu nggih wayang wong mriki nggih. Maksudnya sangat kali. Nggih, nek kula tempelke rencang-rencang semanten iki gangsal 1000. Kula ndamel sekitar 3.000 rupiah. Jadinya tadi 2.000 lah istilahnya. Saking pon-pon napa-napa niku, Pak? Iki bahannya dari temulawak, terus daun sirih, kunyit, terus asam Jawa, terus PM, kita kasih tetes. Itu saya peras, langsung saya fermentasi 20 hari, kita baru kasihkan. Sifatnya gitu. Ini untuk menghindari kembung Pak. Biasanya itu hewan kan terang denger memang penyakit napa mboten neng, cuma menghindari itu penyakit itulah kita bisa menyikapi dengan jamu ini. Sementara saya belum berani menjual Pak. Masalahnya belum bermerek. Nah, cuma kemasan ini saya bagus. Kalau kan pengalaman di bidang ini jadinya saya kemas. Nek ana bola sing tuku ya nggih milih sing niki Pak, mboten sing milih sing niki. Ngopo tuku botol Pak? Sini Pak. Aku mboten. Punya areal Pak? Areal misalnya untuk tanaman? Belum ada. Cuma kita menyisihkan. Seandainya kita punya sawah, agak gendeng itu saya sisihkan. Kalau saya butuh lahan 2 hektar, ada enggak untuk tanam dijual? Nyewa ya bisa Pak. Kalau penyewaan. Nyewa kok tambah biaya meneh. Ya untuk kandang aja nggak ada, kandang komunal aja itu pinjem gitu. Nah kira-kira kalau ya misalnya tanah-tanah nganggur nang pinggir kali gitu, iso ditembung ngoten lho Pak, maksudnya iso ditembung terus iso ditanemi dalam jangka panjang. Ditanggul-tanggul lah. Nggih, bisa enggak? Ditanggul jaratun Pak. Lambiran Pak? Nggih. Entok ora niku Pak? Boleh enggak? Angsal. Sudah diinstruksikan Bupati. Enggak longsor Pak itu. Dipaculi enggak longsor. Teng mriki kan boten daerah pegunungan Pak. Daerah dataran rendah. Jadinya kita enggak butuh itu longsor banjir nggih mboten kenal daerah mriki niku. Dari nek cuma di sini itu kelebihannya Pak. Ora kenal pompa Pak. Sumur jangkar. Kendala anu ya, air. Masalah tadi sudah saya ceritakan Pak. Kita cuma mengandalkan hewan. Sambil bekerja tukang batu Pak, kebanyakan mayoritas anggota kula. Nek wong tukang batu kula saranke ngeten. Nek tukang batu niku jenengan nek lara, sing nggo ngobati apa nek ora duwe sapi. Ngoten. Kula nyaranke nek ngoten serasan Pak. Setidak-tidaknya jenengan duwe celengan. Celengan ampun setunggal Pak. Beras yo aja dijual, setidak-tidaknya niku beras nang omah gadah. Sayuran pun nandur. Lah nek ana ngelu mules adul wedhus apa adul sapi. Cuma itu saja Pak saya mengajarkan. Kan sederhana apa itu. Nah, kemarin saya warai utang. Lah niku saiki ini jenengan utang, nang tapi dengan catatan aja nggo nyaru utang. Disibuk asine tok. Nah, niki nembe didukung kanca-kanca. Masalahnya kula latar belakang dari orang utang asale, Pak. Dadine kula pun mboten terjun di dunia bisnis, kula sosial. Ngoten
Itu Pak sementara kelompok. Jadi untuk hijauan gitu ya Pak ya, menyediakan pakan. Terus nanti kalau ada kita berikan misalnya stek ya, stek itu kan bibit rumput ya Pak ya. Nah bibit rumput sama bibit untuk ya pakan ternak yang berupa leguminosa, kayu ya, lantoro atau apa itu tanamnya di mana Pak? Kira-kira Pak? Lantoro niku nong nopo Pak? Nanduri. Yang ku pager-pager apa-apa. Sapi purun tadi. Buron. Ditanam di galang-galang. Pinggir-pinggir ratan lho. Nggih, maksudnya niku sapi niku purun lantoro. Biasanya kan kambing apa? Purun Pak. Purun ya. Ya sejenis lantoro bukan lantoro nanti. Insya Allah bisa Pak. Nah, tapi Yang penting ini ya, rumputnya bisa nanam itu. Rumputnya Ada bisa. lokasinya. ada tapi tidak. Nah, ya, makanya perkiraan nggak jadi satu nggak apa-apa. Oh, ya bisa. Tapi totalnya kita dengan sekian stek itu butuhnya sekitar 2 hektar Pak. Ada. Iya. Ada Pak, ada. Mampu. Mampu. Ya, maksudnya neng tapi tidak harus 1 hektar, 2 hektar pos. Enggak. Ada kalau gitu kan lebih. Ada, mampu ya Pak ya, sanggup ya. Sanggup. Tanggul ya. Mana harus tak drop ini nggak ditandur kan eman-eman Pak. Gitu. Sapi ini kan nanti kan Pak ditimbang itu Pak. Ini kontrolnya sederhana Pak. Cuma ini air. Yang untuk mendongkrak ini cuma air. Sumber dana mana ini? Aspirasi. Aspirasi dewe ini lho Pak, tak bolo-bolo. Aspirasi tuh Pak. Dan ini dinanya kayak gini nih. Potongan dinanya kita ngambil dari hutan. Kita buat. Campurannya apa? Benang itu. Jagung, terus Kulit apa ya bumbu jagung? sama jagungnya sudah. Sama jagungnya sudah. Ya. Nyangkanya pakai apa? Ini komposisinya tulis Mas Won. Komposisinya Untuk sini. 10 kilo. Jagung 2 kilo. Jagungnya Jagungnya ini bener 2 kilo. Gulenya 1 kilo. Gulai kan mahal ya Pak. Gulanya apa Pak? Gulai yang rusak-rusak itu loh. Tepung gulai. Itu yang sekarang kita campur tetes Pak. Ya kasih EM. Ya. Itu terus tambah sekitar 10 kilo jandel jagung. Sementara nih itu. Ini tangguh modifikasi diri loh Pak. Kotoran sapi saya masukkan di sini yang agak kering. Saya lebur di sini jadi halus tadi. Itu saya masak di sini. Masaknya ini udah kena tayeng, kena kotoran sapi. Jadinya gitu. Iya. Kita bersihkan lagi untuk kalau nyacah ini saya ganti lagi bahannya. Tapi mesinnya satu gitu loh. Multiguna. Yang ini cacah nganu Pak, chopper. Ini enak ya. Nggih seger. Kayak bon-bon. Nah, soalnya kan udah jamu apa? Nggih. Pasti ini jamu ideal. Bener asli Pak, bener. Ayo kan bener. Alami nih. Mas sampelnya bener Mas apa? Sampel pakan Apa itu Mas? Yang bisa gelas. Masanya kan sebelumnya belum. Apa niki 300 kurang. 300 lebih. Besok kan kalau ada tambahan kan pasti timbang di sebelumnya. Cek. Ini lebih jenengan luar. Susah. Mas camilan Mas. Camilan. Kita yang membuat, dia yang menyetok bahan bakunya. Di sana kan ada pabrik jagung yang untuk pakan ternak. Di situ limbahnya itu nggak terpakai tuh jagung. Ayam. Nah, ayam itu kan harus yang bagus. Yang limbah yang lebih kasar dia nggak mau. Nah itu kemarin saya terobos kok bagus teman-teman. Dan itu ajeng kula kerja sama kali. Niku sementara niku saya ngajeng kula.
ya untuk uang. Kalkulasi Ya mungkin kalau pakai gas lah, mungkin kalau bulan misalnya 2 bulan itu tanpa sama sekali tidak memberikan. Itu yang binaan kami yang sudah pada berhasil akhirnya ya berkembang. Jadi menyarankan kalau dari kami itu jumlah, jadi itu barang ini untuk Ini setarane estimasi berbeda lah. Nek, ngeten iki. Nggih dereng saged. Tapi dengan pabrik meningkatkan pendua Pak. Ini Pak. Yang cukup misal. Belum lepasnya mawar. Ini kurang lebih ya. Ini 10% namanya apa namanya? Karena dananya Ketolongannya di situ, masalah nggak punya hal di sini. Enak, ada tak dibayar di sini. Pak, taruh ya. Iya, mangga Pak. Langsung beri sakit. Mas, enggak, no. Ya, Mas. Taruh ini Pak, makasih Pak. Iya, Pak.